Halo, kita ketemu lagi pada mata kuliah ichtiologi. Materi yang akan Ibu sampaikan untuk kali ini adalah tentang pengambilan sampel ikan dan penanganan sampel ikan tersebut. Pengambilan sampel ikan itu kita kenal dengan istilah sampling. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sampling ikan? Sampling ini berasal dari kata sampel dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah pengambilan sampel ikan atau pengambilan ikan contoh. Tetapi kata-kata sampling ini sudah sering digunakan di dunia pendidikan, khususnya di universitas untuk penelitian. Jadi hampir semua orang sudah paham bahwa sampling ini artinya adalah pengambilan sampel. Pada sampling ikan yang diambil itu harus representatif atau mewakili ikan-ikan yang ada dalam suatu populasi dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pasti akan timbul pertanyaan, berapa jumlah ikan yang diambil? Apa saja alat yang bisa digunakan untuk mengambil ikan? Bagaimana cara yang tepat untuk mengambil ikan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan? Dan dari mana saja ikan bisa diambil? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ada yang pasti, tidak ada yang fix, karena jawabannya pasti berbeda-beda, tergantung dari tujuan sampling tersebut, tergantung dari jenis penelitian yang akan dilakukan. Jadi, untuk mempelajari ikan atau untuk penelitian ikan, itu cara samplingnya juga bisa bermacam-macam. Sampling ini, kalau berdasarkan lokasi, kita bisa ambil sampel ikan dari tempat penjualan ikan, dari perairan terbuka, dari lokasi budidaya, dari laut, dari perairan tawar, dan lain-lain. Kalau berdasarkan keperluannya, ikan ini bisa ikan yang harus hidup untuk diteliti, tapi bisa juga ikan itu tidak harus hidup. Nah, jadi dalam pengambilan sampel ikan, ini harus dipertimbangkan agar ikan yang diambil dapat dianalisis dengan benar dan data yang didapat akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Apakah ada kemungkinan cara mengambil sampel salah sehingga data yang diperoleh tidak akurat? Oh ya, hal itu sering sekali terjadi dan ini menyebabkan kegagalan penelitian. Contoh yang sering Ibu jumpai pada mahasiswa Ibu. Mahasiswa mengambil sampel untuk mengetahui feeding habit atau kebiasaan makan ikan. Kalau untuk mengetahui feeding habit, pasti yang dianalisa adalah jenis-jenis makanan yang ada di lambung ikan. Nah, rupanya mahasiswa seringkali salah mengambil sampel. Mereka tidak mempelajari kebiasaan hidup ikan itu. Misalnya ikan-ikan itu adalah ikan nokturnal yang aktif mencari makan di waktu malam, tetapi ditangkap siang hari, pasti lambungnya kosong, sehingga ya penelitiannya tidak bisa dilakukan karena tidak ada jenis-jenis makanan dalam lambung yang bisa diamati. Nah, itulah kira-kira bagaimana cara pengambilan sampel yang salah dapat menyebabkan suatu penelitian menjadi gagal. Berdasarkan jenis penelitian yang akan dilakukan, sampling ini juga bisa dibagi-bagi atau bisa dipilah-pilah bagaimana seharusnya. Misalnya, untuk penelitian tentang aspek biologi ikan, reproduksi ikan, kebiasaan makan ikan, morfometrik, meristik, dan lain-lain, ini ada cara yang spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Dan sampling ini harus tepat, karena kalau tidak tepat, kita bisa-bisa kehilangan data. Karena ikan yang kita amati tidak bisa memberikan informasi apa-apa yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, di sini ada contoh sampling di perairan umum atau di perairan terbuka. Jadi bisa berupa sungai, laut, danau, apapun juga.
Alat yang digunakan ini biasanya pancing. Pancing dengan berbagai ukuran mata pancing dan panjang talinya juga disesuaikan. Bisa juga menggunakan tangguk, bisa menggunakan jaring, jala, perangkap ikan, dan bahkan bisa menggunakan setrum atau electrofishing. Meskipun untuk electrofishing ini sebenarnya dilarang, tapi khusus untuk penelitian ini masih bisa dilakukan. Nah, pemilihan alat-alat ini disesuaikan dengan lokasi pengambilan sampel tersebut. Kalau misalnya lokasi pengambilan sampelnya seperti gambar sungai yang ada di slide ini, tidak mungkin kalian menggunakan jala. Kalau menggunakan jala nanti yang kena malah batunya, bukan ikannya. Tapi di area seperti itu yang berbatu-batu, kalian mungkin menggunakan perangkap ikan, kalian bisa menggunakan tangguk, kalian bisa menggunakan jaring, dan lain-lain. Nah, untuk tempat-tempat yang perairannya relatif lebih dalam, tidak berbatu-batu, jala juga bisa digunakan. Jadi, alat yang akan digunakan untuk menangkap ikan, untuk sampling ikan, ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat sampling, serta jenis dan tujuan penelitian. Nah, ini ada contoh gambar alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk sampling ikan. Bisa bubu, bisa ini bubu yang terbuat dari bambu, atau bubu yang terbuat dari kawat, bisa juga tangguk, bisa sempirai, dan sebenarnya bisa juga uang. Kan kalian bisa beli ikan menggunakan uang. Ya, untuk yang jurusan THP, jurusan SEP misalnya, mungkin yang THP mau neliti kualitas ikan yang dijual, ya kalian beli saja. Itu tidak masalah dan itu diperbolehkan, itu sah. Nah, ini ada contoh lagi menggunakan jala, menggunakan pancing dengan mata pancing yang diberi hiasan-hiasan untuk menarik perhatian ikan. Dan mata pancingnya sendiri kalian bisa lihat ini seperti ini, ukurannya bermacam-macam, tergantung dari tujuan ikan target yang mau kita tangkap. Kalau ikannya besar, pasti mata pancingnya besar. Kalau ikannya kecil, mata pancingnya juga kecil. Nah, ini juga contoh bagaimana mengambil sampel. Ini menggunakan jaring, jaringnya kecil, ini pasti yang ditangkap juga tidak seberapa. Nah, tapi kalau kalian lihat ini sebenarnya ini penangkapan ikan komersil ya, ini semua. Kalau kalian mau sampling dengan ikan yang sebegini banyaknya, apa yang harus kalian lakukan? Kalian hanya cukup mengambil beberapa ekor ikan, mungkin sekitar 100 ekor ikan, yang dianggap mewakili dari populasi ikan yang tertangkap tersebut. Nah, untuk setrum atau electrofishing, apakah memang boleh digunakan? Boleh, tapi hanya khusus untuk penelitian, dan ini memerlukan kehati-hatian, karena salah-salah bukan ikannya yang kesetrum, tapi kalian yang kesetrum. Ini ada contoh gambar, kalian lihat, ini orangnya memakai seperti sepatu boot, tapi tinggi sampai ke paha ya, jadi orangnya ini nggak kena air, ini kakinya terlindungi oleh sepatu boot panjang ini, sehingga pada waktu mereka nyetrum, mereka relatif aman. Apakah keuntungan dan kerugian menggunakan alat setrum ini dan di mana bisa dilakukan? Electrofishing atau nyetrum ikan ini hanya boleh dilakukan untuk tujuan penelitian tentang populasi atau ekologi ikan, tetapi hanya di area tertentu. Dengan cara nyetrum ini, ikan di area yang disetrum akan terkena dampak. Ikan dan organisme lain di area tersebut mungkin mati atau pingsan, sehingga cara ini memang tidak direkomendasikan. Tapi, nyetrum ikan ini juga merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan semua ikan yang ada di lokasi tersebut. Jadi ikan didapat dengan cara yang cepat. Tapi kalian juga harus berpikir lokasi untuk nyetrum ini juga tidak bisa kalau lokasinya terlalu dalam ya. Jadi pada sungai-sungai yang seperti ini nyetrum ini bisa dilakukan. Kalau misalnya mau sampling dari lokasi budidaya, apa yang dilakukan? Nah, kalau dari lokasi budidaya, kalian cukup mengambil sampel seperti ini. Jadi ini ikannya populasinya banyak, kalian mengambil
Contohnya, kalian mengambil sampelnya. Biasanya, bila ikannya ini kurang dari 100, ini diambil semua. Ini istilahnya sensus. Kalau ikannya lebih dari 100, ini diambil sebagian. Ini kan ikannya banyak sekali. Jadi untuk seperti ini, kalian bisa ambil sekitar 100 ekor untuk diteliti. Ikan yang diambil yang seperti apa? Tentu ikan yang dianggap mewakili dari populasi ikan tersebut. Kalian bisa menggunakan bobot, artinya ikan yang diambil untuk sampel itu ditimbang. Oh, misalnya 5 kilo gitu, itu boleh. Bisa juga kalian menghitung ikan tersebut, misalnya 100 ekor. Jadi tidak harus 100 ekor, tidak, tapi ditimbang pun juga boleh, asalkan itu sudah dianggap mewakili populasi ikan. Nah, untuk sampling ini, semakin banyak sampel pasti semakin bagus. Tapi, kita perlu pertimbangan. Pertimbangannya apa? Semakin banyak sampel, duit atau dana yang dikeluarkan pasti semakin banyak. Tenaga yang dikeluarkan untuk meneliti ikan tersebut semakin banyak. Waktu yang diperlukan juga semakin panjang. Dan kita harus pertimbangkan apakah banyaknya sampel ikan yang diamati tersebut memang sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan tujuan. Kalau memang tidak perlu banyak, sudah bisa, ya kenapa kita mesti buang tenaga dan dana dan waktu? Jadi kita ambil sampel ikan secukupnya saja. Jumlah dan ukuran ikan yang diambil itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara sampling yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan, ini harus kita pelajari dulu sebelum sampling ikan dilakukan. Contoh, kalau kita mau meneliti tentang aspek biologi ikan, ikan yang harus diambil adalah ikan dengan berbagai ukuran, dari paling kecil sampai yang paling besar. Tapi enaknya untuk penelitian ini tidak memerlukan waktu khusus. Jadi kapanpun bisa ikan itu diambil. Kalau untuk mempelajari reproduksi ikan, nah kita harus punya bekal pengetahuan tentang musim reproduksi ikan tersebut. Karena kalau kita salah mengambil ikan, pada saat ikan itu tidak dalam musim reproduksi, kita tidak bisa mendapatkan ikan dengan gonad berkembang. Akibatnya, kita tidak dapat data. Nah, untuk reproduksi ikan ini, samplingnya khusus pada musim reproduksi ikan, berbagai ukuran ikan diambil, karena nanti kita akan tahu ikan terkecil yang gonadnya berkembang berapa ukurannya, gitu ya. Dan lebih bagus sebenarnya bila sampling ini dilakukan selama 1 tahun atau periodik sampling. Sehingga kita tahu pasti kapan ikan itu gonadnya mulai berkembang, kapan puncak musim reproduksi, dan kapan ikan ini selesai musim reproduksinya. Tapi kalau untuk anak-anak S1, biasanya 3 bulan juga sudah diizinkan. Sudah boleh, sudah dianggap mewakili. Tapi kalian harus mengerti, belajar dulu, cari informasi di internet, baca buku, baca skripsi, kapan ikan yang akan kalian teliti itu musim reproduksinya tiba. Jadi kalian sampling pas musim reproduksi. Nah, kalau untuk penelitian tentang kebiasaan makan ikan atau analisis isi lambung ikan, cara penangkapan ikan atau cara sampling ikan ini harus sesuai dengan sifat ikan. Pada ikan-ikan yang nokturnal atau aktif pada malam hari, tentu kalian harus menangkap ikan tersebut pada malam hari dan dipikirkan ikan itu harus sudah makan atau pada pagi hari subuh-subuh. Sedangkan pada ikan yang diurnal atau aktif pada siang hari, sebaiknya ikan ini ditangkap pada sore atau siang hari. Jangan pagi. Kalau pagi-pagi belum sempat makan. Khusus untuk penelitian kebiasaan makan ikan, ini penggunaan pancing tidak direkomendasikan karena ikan yang mau makan
umpan yang dipasang di pancing itu biasanya adalah ikan yang lapar sehingga lambungnya kosong. Dan kalau lambungnya kosong, ikan itu tidak dapat dianalisis untuk studi kebiasaan makan ikan. Akibatnya apa? Kalian tidak dapat data. Kalau untuk pengamatan morfometrik dan meristik ikan, ini berbagai ukuran ikan diambil, tidak perlu waktu tertentu, tapi ikan yang diamati harus ikan dalam kondisi yang masih segar. Karena apa? Karena kita perlu mengamati warna, kita perlu mengamati perbedaan jantan betina. Jadi kalau ikannya ini masih segar, akan lebih mudah bagi kita untuk melihat warna, akan lebih mudah bagi kita untuk mengamati sirip dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengamati pola pertumbuhan dan otolit ikan, ini ikan yang diambil juga harus berbagai ukuran dan tidak perlu waktu tertentu. Nah, kita lanjutkan lagi. Khusus untuk mempelajari struktur jaringan ikan, ini tidak boleh menggunakan ikan mati yang sudah lama. Jadi ikannya harus hidup, atau ikannya setengah mati, kita yang membunuh, atau ikan mati tapi maksimum cuma 1 jam setelah mati. Jaringan ikan harus sudah diambil dan diawetkan dengan formalin. Formalin ini kalau kita bisa mendapatkan formalin PA yang merek, itu cukup formalin 4%. Tapi sekarang sulit sekali untuk dapat dan harganya sangat mahal. Atau menggunakan formalin teknis, tapi kadarnya kita tinggikan 10%. Nah, kalau untuk mengamati penyakit dan parasit ikan, sebaiknya ikannya adalah ikan hidup dan langsung kita amati, sehingga parasit ikannya kelihatan yang masih hidup, dan kalau ada penyakit, tanda-tanda atau gejala klinis ikan yang sakit, itu bisa diamati dengan jelas. Kalau untuk anak-anak THP yang mau mengamati mutu ikan, ini tidak harus ikan hidup, tapi bisa ikan dari pedagang ya. Jadi ikannya udah mati di pedagang nggak apa-apa. Kan kalian mau mengamati ikan yang biasanya dijual gitu. Untuk mengamati kandungan protein dan lemak ikan juga ikannya tidak harus hidup, tapi bisa juga ikannya dari pedagang. Kalau untuk identifikasi ikan, sebaiknya ikannya itu hidup atau baru saja mati, sehingga warna maupun bentuk tubuhnya masih bagus. Kalau untuk gambaran darah ikan, mutlak 100% ikan harus hidup. Kalau ikannya mati, darahnya tidak bisa diambil. Kalau darahnya tidak bisa diambil, kalian tidak dapat data. Jadi untuk gambaran darah, ini memang agak rumit karena ikannya harus hidup dan ikannya juga sebaiknya ikan yang masih benar-benar segar, bukan ikan yang lemes. Sehingga waktu mengambil darah, itu darahnya gampang untuk disedot menggunakan spuit atau menggunakan alat suntik. Nah, untuk penangkapan ikan ini kan bisa di mana-mana, di lapangan, di mana-mana. Jadi, kalau untuk penelitian dan kalian menangkap ikan, kalian juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa digunakan untuk mentransportasi ikan-ikan tersebut atau untuk mengawetkan ikan-ikan tersebut. Sehingga ikan itu tetap bisa kalian amati dan kalian mendapatkan data. Nah, untuk penanganan ikan sampel. Kalau ikannya itu ikan yang sudah mati, itu tidak sulit. Tapi kalau sampel yang kalian perlukan adalah ikan yang hidup, ini benar-benar untuk membawa atau untuk memindahkan dari tempat di mana ikan itu ditangkap menuju ke laboratorium, itu ya lumayan sulit. Apalagi kalau harus memelihara ikan tersebut, itu perlu keahlian khusus. Jadi, untuk membawa ikan hidup, ini yang sangat-sangat penting harus diperhatikan adalah bagaimana cara memegang ikan tersebut atau handling. Jadi handling ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Untuk mengurangi stres ikan bisa dibius dengan menggunakan bahan kimia yang tidak mematikan. Bisa menggunakan minyak cengkeh atau bisa juga menggunakan obat bius ikan yang bisa dibeli. Ikan dipertahankan dalam posisi horizontal, artinya dalam posisi seperti ikan itu berenang. Itu lihat gambar orang yang memegang ikan gunj, ikan besar itu
itu ikannya dipegang dengan posisi yang benar. Ya, itulah posisi horizontal itu seperti itu. Jadi jangan dibawa seperti orang yang di bawahnya itu, wah kalau itu ya ikannya langsung mati. Ikan ini harus dibawa dalam wadah yang sesuai, diberi aerator, dan segera dipindahkan ke tempat pemeliharaan yang sudah dikondisikan agar mirip dengan kondisi alami habitat ikan tersebut. Yang perlu diperhatikan juga, hindari memegang ikan pada bagian tutup insang karena akan mengganggu kinerja insang. Nah, kalau untuk mentransportasikan ikan seperti apa? Kuncinya sebenarnya sama ya dari gambar-gambar ini. Ikan tersebut harus mendapatkan pasokan oksigen. Jadi ini ada ikan diberi oksigen, kemudian nanti diikat, nah jadinya seperti ini. Tapi di dalamnya udah ada oksigen, ini aman. Atau ikan ditaruh di dalam wadah, kemudian dikasih oksigen dari tabung, ini juga bisa. Yang ini ikan ditaruh di dalam cool box, kemudian dikasih aerasi, dipasang aerator di sini. Itu pun juga aman. Tapi yang pasti, ikan harus ditaruh dalam wadah yang tidak bocor. Air media ikan sebaiknya diambil dari tempat asal ikan tersebut. Kenapa? Hal ini untuk mengurangi stres. Jadi ikan itu kalau airnya dari tempat dia berasal, kan airnya masih sama gitu. Jadi akan membantu mengurangi stres. Air harus bersih dengan suhu yang optimal. Ikan harus mendapat cukup oksigen. Nah, ini bisa dari tangki, dari aerator, atau dipompa oksigen. Dan selama transportasi, goncangan diusahakan seminimal mungkin. Sinar matahari juga diusahakan seminimal mungkin. Misalnya dibawa dengan menggunakan mobil bak terbuka, ya ada bagusnya kantong plastik ikannya ditutup dengan kain atau apa, supaya ikan tidak kena cahaya matahari langsung. Nah, penanganan ikan sampel, kalau ikannya sudah mati, nggak susah ya. Yang penting, secepat mungkin ikan tersebut dimasukkan dalam materi pengawet. Kenapa? Supaya tidak rusak. Bisa es, bisa formalin, bisa juga alkohol. Kalau ikan itu tidak diberi bahan kimia pengawet, maka selama transportasi ikan tersebut harus disimpan dalam cool box dan diberi es batu. Nah, kalau sudah sampai di lab atau di tempat yang kita tuju, ikan itu harus segera disimpan dengan baik. Kalau yang dibekukan harus masuk ke dalam freezer, bisa juga diberi formalin 10% yang teknis, atau formalin 4% yang PA, atau bisa diberi larutan alkohol, bisa juga digunakan larutan bawang. Nah, untuk penggunaan bahan kimia pengawet, ini perut ikan harus ditoreh. Kenapa? Karena di dalam perut ikan itu kan ada organ-organ dalam yang cepat busuk. Nah, padahal rongga perut itu kan tertutup. Jadi, cairan pengawet tidak bisa langsung nyampe ke rongga perut. Oleh sebab itu, di perut ikan ini harus disayat, harus diberi lubang supaya pengawetnya, baik itu formalin, alkohol, maupun bawang, itu bisa langsung masuk ke dalam perut ikan dan mengawetkan organ dalam ikan. Kalau khusus untuk sampel histologi, ikan ini harus masuk ke formalin maksimum 1 jam setelah ikan mati dan tidak boleh dibekukan. Data apa saja yang harus dicatat sebelum ikan diawetkan? Nah, data yang harus dicatat, kalau kalian mengamati atau kalian melakukan penelitian pada ikan budidaya, kalian harus memperhatikan pergerakan ikan. Ya, apakah ikan itu pergerakannya normal atau tidak. Kemudian ikan diukur panjang dan beratnya. Diamati warna tubuh, insang, mata, rongga mulut, dan bila perlu difoto. Perhatikan kondisi sisik atau kulitnya. Catat bagaimana produksi mukus atau lendir di tubuh ikan. Terlalu banyak atau malah tidak ada atau normal, apakah sisik ada yang lepas, apakah ada luka, apakah ada parasit nempel, dan lain-lain. Jadi kalian harus perhatikan ini, ada tidaknya luka, ada tidaknya bercak pendarahan, ada tidaknya lendir yang kental, dan lain-lain ya.
Nah, untuk menunjang jalannya penelitian, kalian harus menyediakan logbook. Logbook itu apa? Logbook itu buku catatan, nama kerennya logbook. Padahal sebenarnya ini adalah catatan harian penelitian. Jangan pernah kalian penelitian hanya menggunakan kertas sehelai-sehelai untuk mencatat. Pasti berantakan dan pasti akan kacau. Apalagi cuma mengandalkan otak. Kalau ditanya, mana catatanmu? Di otak, Bu. Waduh, tidak bisa itu. Nanti malah kacau balau. Jadi sediakan satu buku. Sebaiknya buku itu yang kulitnya tebal atau kulitnya dari plastik. Karena apa? Kalian bermain dengan ikan. Pasti kalian bermain dengan air. Dengan kulit buku yang tebal atau kulit buku yang dari plastik, buku itu lebih terlindung. Segala sesuatu yang terjadi selama penelitian harus ditulis di logbook ini. Jadi kalian mengamati ikan, datanya semua ditulis pada satu logbook. Kalau ibu lebih suka logbooknya itu yang gede, jadi enak mau buat gambar, mau buat apapun, itu lebih leluasa. Ya, jadi logbook ini sangat penting dan logbook ini juga bisa digunakan sebagai bukti kalau kalian tidak melakukan plagiarisme atau kalian tidak mencontek punya orang lain. Kalau ada yang ragu-ragu dengan hasil penelitian kalian, tapi kalian punya logbook, kalian bisa langsung tunjukkan. Saya tidak nyontek, saya punya logbook. Nah, kira-kira seperti itu. Informasi yang perlu ditulis pada logbook itu apa saja? Yang harus ada itu adalah tanggal, baik ini tanggal sampling maupun tanggal pengamatan. Kemudian nomor kode sampel, lokasi sampling, nama peneliti, dan catatan khusus. Misalnya hari hujan, hari panas, atau apapun, kalian harus catat di dalam logbook. Nah, catatan dari logbook ini yang nantinya kalian pindahkan ke komputer. Entah itu masuk ke Excel atau ke Word gitu ya, sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Nah, kalau untuk nyimpan sampel sebaiknya seperti apa? Pasti kalian sudah pernah tahu. Ya, ini di botol-botol seperti ini. Jadi botol-botol yang tutupnya itu rapat, ini tutupnya biasanya tutup yang putar. Ya, lebih bagus tutup yang putar. Ini seperti ini tutupnya semuanya tutup putar. Wadah yang baik itu adalah wadah kaca. Tapi kalau yang kaca ini sulit didapat atau mahal, kalian juga bisa gunakan wadah plastik. Tapi wadah plastiknya harus yang bagus dan penggunaan wadah plastik tidak bisa dalam jangka waktu lama. Kalau mau disimpan lama, tetap harus pakai botol kaca. Nah, pada botol ini harus ditaruh label. Labelnya harus di badan botol, tidak boleh ditutupnya. Kalau ditutupnya kan nanti terbuka-buka, bisa tertukar-tukar. Label ini harus dilem dengan kuat, dan kalau perlu, labelnya ditutup dengan isolasi bening yang lebar, sehingga label itu terlindungi. Penulisan di label ini sebaiknya menggunakan pensil 2B, bukan menggunakan pena maupun spidol. Kenapa? Karena kalian bermain dengan bahan kimia. Kalau kalian nulis menggunakan pena atau spidol, suatu saat pena atau spidol ini kena bahan kimia seperti alkohol, akan luntur semua, hilang. Tapi kalau pensil 2B, 2B-nya yang benar, jangan yang abal-abal. Kalian bisa pakai Staedtler atau Faber-Castell gitu. Jangan yang bikinan Cina yang murah meriah tapi nggak jelas itu ya. Kita beli satu yang bagus. Ya kalau ibu rekomendasikan ya Faber-Castell atau itu Staedtler itu. Nah, label itu ada juga yang bisa dimasukkan ke dalam botol ini. Untuk label yang dimasukkan, ibu biasanya menggunakan kain keras. Jadi ini kain katun tapi keras, biasanya digunakan sebagai lapis dalam untuk kerah kemeja. Jadi ini harganya murah, 1 meter itu paling cuma belasan ribu. Kalian beli 1/4 meter saja, udah bisa jadi label banyak sekali. Nanti digunting-gunting, terus ditulis pakai pensil 2B, terus dimasukkan ke dalam botol sampel. Kalau pensil 2B mau kena alkohol, kena formalin, itu tidak akan luntur. Nah, kalau misalnya sampelnya itu kecil-kecil, terus kalian dari suatu tempat yang perlu transportasi, yang repot kalau bawa botol banyak,
Apa yang bisa kalian lakukan? Mudah caranya. Kalian cukup membeli plastik yang ada klipnya. Kalaupun nggak ada klipnya ya nggak apa-apa, tapi kalian bawa itu benang untuk ngikat ya. Kalau karet gelang tidak ibu anjurkan karena nanti karet gelang masuk ke dalam bahan kimia bisa-bisa rusak. Tapi kalau pakai benang jahit juga bisa, benang katun yang untuk tukang itu juga bisa. Jadi caranya plastik ini digunting-gunting ini. Yang garis putus-putus ini menunjukkan ini gunting-gunting. Supaya apa? Supaya nanti pengawetnya, entah formalin, entah alkohol, itu bisa masuk ke dalam plastik ini. Kemudian, label dimasukkan ke dalam plastik dan sampel ikan dimasukkan ke dalam kantong plastik ini. Kantong-kantong plastik ini yang sudah dilengkapi dengan label dan ada sampel ikan dimasukkan ke dalam satu wadah besar, kemudian baru diberi pengawet. Jadi, yang dibawa cuma satu wadah besar, tapi isinya banyak. Nah, kalau kalian sudah tahu cara untuk menangani sampel ikan, yang sering kita lakukan di Faperika kalau kita mempelajari ikan, ini adalah kita ingin menunjukkan ciri-ciri detail dari ikan tersebut. Kadang-kadang kalau kita hanya menggunakan foto, detailnya tidak begitu jelas. Jadi, kalian bisa menggambar ikan, sketsa ikan, dan ini sketsa ilmiah. Kalian tidak usah khawatir, misalnya kalian tidak bisa menggambar. Ini gambarnya bukan gambar yang art atau seni, tapi ini adalah gambar saintifik dan setiap orang bisa melakukan. Caranya bagaimana? Caranya, ya ini ikan difoto, sedapat mungkin difotonya sejelas mungkin. Kayak ini sirip-siripnya harusnya dikembangkan, ini ekornya harusnya dikembangkan, ini sirip punggungnya nampak, ini ini jenggotnya ya, ini nampak cuma kepotong di sini, tapi ini panjang sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah punya foto detail seperti ini, foto ini kalian lihat di laptop full screen. Kemudian kalian mengambil kertas kalkir yang biasa digunakan oleh arsitek untuk menggambar desain rumah, itu kalian gunakan untuk gambar ikan. Jadi, gambar ikan dimunculkan di layar laptop. Kemudian, kertas kalkir itu kalian tempelkan ke layarnya laptop menggunakan isolasi. Terus kalian jiplak gambar ini. Pakai pensil dulu. Dijiplak, dilihat betul detailnya, semuanya. Kalau ikan misalnya ini loh, sirip-siripnya, duri-durinya bagaimana, di sini ada garis-garis apa, ini ada garis apa, itu semuanya harus kalian jiplak. Nah, setelah penjiplakan menggunakan kertas kalkir dan pensil 2B ini selesai, ini akan kita olah lebih lanjut. Jadi, gambar yang menggunakan pensil tadi itu merupakan dasar yang nantinya dijiplak lagi dengan menggunakan drawing pen. Pena untuk gambar khusus, kalau sekarang ada yang disposable, harganya sekitar 10.000 satu. Jadi, gambar ikan menggunakan pensil 2B, kita tempel di papan ujian, kemudian kita timpa dengan kertas kalkir, kemudian kita jiplak lagi gambar itu, tapi dengan menggunakan drawing pen. Ukuran drawing pennya bermacam-macam, kalau ibu biasanya menggunakan ukuran 0,5, 0,3, dan 0,2 mili ya. Yang 0,5 ini untuk garis luar, 0,3 untuk garis-garis di dalam, dan 0,2 itu untuk arsir. Nah, ini salah satu contoh gambar ikan. Jadi, di sini detail gambarnya itu nampak, detail ikannya itu nampak. Kalau foto kadang-kadang kurang nampak. Nah, inilah sketsa ikan, sketsa ilmiah ya. Nanti kalau gambarnya udah jadi, yang pakai pena itu udah jadi, baru kalian scan. Kemudian baru bisa dipindahkan ke skripsi kalian. Nah, kalau untuk menggambar sampel yang mikroskopis bagaimana caranya? Sebenarnya ini ada alatnya. Alatnya namanya kamera lucida.
Ini kamera Lucida yang model lama, ini kamera Lucida yang model baru. Jadi ini mikroskop, kemudian ini di sini, ini ada layar, ada kamera ya, yang membuat tangan kita yang ada di sini, ini akan nampak di dalam mikroskop sana. Jadi, pada waktu kita ngamati mikroskop, kita bisa melihat ujung pensil yang dipegang. Jadi ini ada kertasnya, kemudian kita menggambar seolah-olah kita jiplak tapi dari dalam sana. Nah, nanti kan di sini kan apa yang kita gambar, biarpun tidak kita lihat, ini akan persis dengan apa yang ada di sana. Ini contoh gambar parasit pada ikan, ini digambar oleh Bu Morina. Nah, tapi sayangnya di Fabrica kita tidak punya kamera Lucida. Jadi apa yang dilakukan? Nah, Ibu melakukannya sama dengan yang sampel makroskopis tadi. Sampelnya difoto, kemudian dijiplak dengan menggunakan kertas kalkir dan digambar dengan drawing pen. Jadi ya hampir sama lah, cuma kalau kita menggunakan gambar di laptop, kalau orang ini menggunakan sampel langsung. Nah, masih ada lagi satu objek yang menarik, yaitu tentang memotret sampel ikan. Sampelnya makroskopis ya, besar. Untuk memotret ikan, itu di lab Bioper sudah disediakan meja kaca khusus untuk foto. Disediakan juga lampu belajar untuk menerangi foto itu, dan disediakan kain berwarna yang nanti ditaruh di bawah meja kaca. Kainnya bisa ditukar-tukar warnanya, disesuaikan dengan warna ikan. Kemudian ada meteran kain atau penggaris, ini untuk skala, untuk menunjukkan besarnya ikan. Kemudian kamera, kalian bisa menggunakan HP juga bisa, mau pakai tripod juga bisa, dan kalau Ibu tambah satu lagi biasanya menggunakan payung. Kenapa? Kalau tidak pakai payung, kadang bayangan dari lampu yang ada di atap, yang ada di atas, itu akan nampak. Jadi biasanya ada mahasiswa yang pegang payung, kadang sampai berdiri pakai kursi gitu, dan teman-temannya mengatur ikan dan memotret ikan. Nah, prosedur untuk motret sampel bagaimana? Mudah. Meja kaca ini dibersihkan dari debu dan kotoran ya. Biasanya menggunakan tisu, dikasih alkohol sedikit gitu. Kemudian lampu belajar ini diletakkan di kiri dan kanan meja kaca. Cahayanya diarahkan ke subjek atau ke sampel, dan cahaya itu harus pada titik yang sama. Jadi dua lampu cahayanya diarahkan pada titik yang sama, ini untuk menghindari terjadinya bayangan. Kemudian letakkan kain berwarna di bagian bawah meja kaca untuk latar belakang sampel. Ini disesuaikan dengan kebutuhan warna, sebaiknya kontras dengan subjek, dengan sampelnya itu. Kalau mau pakai tripod, ya letakkan tripodnya di dekat meja, diatur, tapi kalau tidak pakai tripod juga tidak apa-apa, langsung kalian pegang. Dan kalau ada yang mau bawa payung supaya pantulan cahaya dari lampu yang di atas nggak nampak, ya payung itu dipakai untuk menaungi meja kaca. Pengaturan kamera pada keadaan close up, serta lampu flashnya dimatikan supaya tidak ada cahaya pendar. Sampel diletakkan tepat di tengah meja kaca, dan di dekatnya ditempatkan meteran kain atau penggaris dekat sampel. Terus ya kalian mulai memotret. Tapi sebelum dipotret, ikan harus diatur posisinya. Sirip-siripnya harus terbuka. Kalau ikannya misalnya agak miring-miring harus diganjal. Ganjalnya kalau Ibu biasanya pakai lilin atau pakai itu Play-Doh yang biasa digunakan untuk bermain-main anak TK. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini adalah meja kaca. Ini di sini ada kain yang bisa ditukar-tukar warnanya. Ini ada lampu belajar. Ini posisi kamera. Kalau ada payung-payungnya di atas sini. Ya, kemudian ini sampelnya diletakkan. Kain berwarna disesuaikan dengan warna sampel. Lampu dinyalakan, lihat ini, lampunya harus nyorot ke sampel dan bersilangan supaya di sini tidak ada bayangan sampel, kemudian difoto. Ini tidak sulit dan ini mengasihkan. Nah, kira-kira seperti itulah
materi Ibu untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa mengikuti kuliah ini dengan baik serta mendapat bekal ilmu. Semoga kita semua sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin.